Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi minggu ini di dalam ibadah Rocky online maupun onsite. Adik-adik masih ingat dengan siapa ini? Ya, ini Kak Rike dan ini Kak Melody. Kak Melody. Nah, ayo adik-adik jangan bermalas-malasan karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kakak mengajak kalian untuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tapi sebelumnya kakak akan ajak kalian untuk berdoa dahulu. Oke Kak Melody, kita mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari di mana kami boleh memuliakan, memuji, dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke ya, kita memuji Tuhan dan penuh sukacita. Yesus,
kini saatnya kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati, silakan boleh duduk dan kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Shalom adik
Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita agar kita bisa memahami firman Tuhan dan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini berjudul Hanya Tuhan saja yang patut kita tinggikan dan kita sembah. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar gedung bertingkat. Ada gambar mobil, ada gambar jembatan. Ketiga gambar ini adalah hasil karya ciptaan manusia. Lalu perhatikan lagi gambar berikut ini. Ini ada gambar matahari, bulan, bintang, pelangi, dan ada tumbuhan, juga hewan. Semuanya ini adalah hasil karya ciptaan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tahukah kalian mengapa manusia itu bisa membangun jembatan, membangun gedung bertingkat, juga menciptakan mobil? Karena ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu mengaruniakan kepada kita akal budi kepada manusia, sehingga manusia itu bisa berkreasi, bisa membangun. Tetapi tentunya ketika manusia itu berkreasi, manusia itu membangun, manusia itu harus berlatih dan belajar terlebih dahulu baru menghasilkan sesuatu. Adik-adik, tapi meskipun demikian, manusia itu ternyata masih terbatas. Tapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang tidak terbatas. Ya, perbuatan Tuhan melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dia ajaib, dia dahsyat adik-adik. Karena itulah kita sepatutnya hanya menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Alkitab, tepatnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 40, di sana diceritakan ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Pada zaman Nabi Elia, hiduplah seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab dan ratunya Ratu Isabel. Raja dan ratu ini mempunyai sifat yang jahat adik-adik. Mereka tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah dewa Baal. Karena itu Tuhan tidak menurunkan hujan kepada bangsa Israel dan bangsa Israel mengalami kekeringan. Raja Ahab marah kepada Nabi Elia. Dia berkata kepada Nabi Elia bahwa semua bencana ini terjadi karena Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, semuanya ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya semuanya tidak menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan menurunkan bencana ini. Kemudian Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan semua bangsa Israel di atas Gunung Karmel. Nabi Elia akan menantang 450 nabi Baal. Siapa yang terlebih dahulu dapat menurunkan api dari langit, maka dialah benar-benar Tuhan yang asli. Nah, adik-adik, sampailah pada hari yang telah ditentukan oleh Raja Ahab. Semua bangsa Israel berkumpul, juga 450 nabi Baal. Nah, di sana mereka akan berlomba. Siapa yang terlebih dahulu menurunkan api dari langit, maka dialah benar-benar Tuhan. Yang pertama adalah 450 nabi Baal. Mereka menyusun persembahan, kemudian mereka berteriak-teriak kepada dewa Baal. Dewa Baal, turunkan api, turunkan api. Mereka mengitari mezbah. Mereka menari-nari sampai tengah hari adik-adik. Ternyata tidak ada api yang turun dari langit menyambar korban persembahan mereka. Wah, sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia
dia kemudian maju menyusun mesbah persembahan. Tetapi aneh adik-adik, dia menyuruh untuk memberikan air di sekeliling mesbah sampai penuh, adik-adik, penuh dengan air. Bayangkan adik-adik ya, mesbah yang harusnya kena api, kenapa diisi oleh air? Mustahil kan? Nah, tapi kita dengarkan lanjutannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Nabi Elia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan menunjukkan kuasanya bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel menjadi percaya kembali kepada Tuhan, agar bangsa Israel berbalik lagi menyembah Tuhan. Wah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Api turun dari langit menyambar semua persembahan Nabi Elia sampai hangus semuanya. Wah, adik-adik, dahsyat ya, ajaib. Kemudian melihat hal tersebut, bangsa Israel menjadi takjub dan mereka berkata, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Wah, adik-adik, mendengar cerita firman kita hari ini, kita dapat belajar ya, bahwa hanya Tuhan saja yang harus kita sembah. Tuhan yang tidak terbatas itu yang patut kita tinggikan, kita muliakan. Dan ketika adik-adik mempunyai masalah, adik-adik mempunyai kesulitan, adik-adik minta tolong, adik-adik berdoa hanya kepada Tuhan, jangan kepada dewa-dewa yang lain ya. Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada adik-adik semua lebih daripada anak-anak yang lain, hendaknya kalian itu tidak sombong, tetapi harus rendah hati dan sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Adik-adik, cerita kakak sudah selesai. Dan ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur pasal 118 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bahwa hanya Tuhan saja yang patut ditinggikan, hanya Tuhan saja yang patut dimuliakan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi sombong ketika kami mempunyai kelebihan di atas orang lain, tetapi kami mempunyai hati yang rendah hati. Tuhan Yesus, Tuhan juga ajar kami agar ketika kami menemui masalah, kami hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semuanya. God bless you.